Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat sahabat subscribe. Jumpa lagi di konten podcast kita dan untuk hari ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan ya. Karena hari ini tanggal 12 ya Bu ya, bulan Mhm. April dan besok kita sudah masuk ke bulan suci Ramadan. Sehingga hari ini kita telah mengundang bintang tamu kita, tentunya beliau adalah ahli di bidangnya, yaitu Ibu Sofia ya. Nama Iya, lengkapnya siapa Bu? Sofia Ibu Sof saja. Ibu Sofia saja ya. Jadi teman-teman beliau ini adalah, sosok seorang guru ya di sekolah kami di SMK Negeri 3 Merauke, dan sekaligus beliau adalah senior saya karena dulu saya adalah siswa beliau dan sekarang kita Ya, menjadi rekan kerja Ibu ya, ya begitulah. seperti itu. Bu bisa agak dekat ya mic-nya? Coba Ibu tes dulu. Ya, oke. Oke, mantap. Ya Ibu, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang terkait dengan persiapan bulan puasa kita, khususnya untuk kita, anak-anak kita Bu terutama ya, untuk Mhm. anak-anak kita, siswa-siswi kita yang kalau tidak salah kan mulai minggu depan ini mereka atau minggu ini ya, mereka sudah mulai tatap muka langsung di sekolah ya kan Bu Mhm. kan? Itu kira-kira Bu untuk tips trik buat anak-anak kita, siswa-siswi kita bagaimana kiat-kiatnya dalam mengatur puasanya misalkan nanti kalau buka apa, kalau misalkan sahur apa yang harus dikonsumsi, agar nanti stamina mereka tetap terjaga ketika memasuki, bulan Ramadan nanti Iya, ketika mereka belajar di sekolah. Gimana, eee, Bu? jadi selama mereka berpuasa, tapi aktivitas di sekolah juga gitu ya? Iya, seperti itu. Ya baik, eee, para peni Ya, para pemirsa. iya, Heeh. baik, para pemirsa sekalian dan juga Pak Dere, terima kasih sudah, apa ya, memberikan waktu dan kesempatan pada saya. Untuk Mhm. hal seperti ini mungkin, kita tahu Permisi, Bu, ya. bahwa Kita dekat sedikit. Iya, iya, kita tahu bahwa puasa ini merupakan ibadah wajib ya, benar ibadah wajib benar bagi banget. umat Islam ya, Iya. yang terutama sudah menjadi kewajiban bagi mereka yang sudah baligh ya, Mhm, itu sudah nggak ada tawar-tawar lagi dan wajib hukumnya untuk menjalankan gitu. benar banget. Dan ini bukan sesuatu yang berat ya, karena Allah tidak menurunkan kewajiban itu di luar batas kemampuan hambanya gitu. Mhm mhm. Nah, makanya ketika seseorang sudah diwajibkan menjalankan ibadah puasa, maka sesungguhnya Allah juga sudah memberikan kekuatan dan mengatur untuk, stabilitas dari kesehatannya itu sendiri. Ya, Mhm istilahnya mhm. seperti itu. Benar. Kemudian kalau anak-anak ini akan menjalankan sekolah, bahkan ini awal tatap muka ya, Benar banget, setelah iya. kita beberapa bahkan 1 tahun lebih ini Hampir ya, 1 tahun ya. ini kita, Heeh. daring ya, daring Mhm. sedikit tatap muka untuk produktifnya ya, kegiatan produktif. Maka menurut saya ini tidak menjadi hal yang berat ya bagi anak-anak, terutama kalau kita melihat kewajiban puasa itu kan sudah dilaksanakan bertahun-tahun, bahkan ketika mereka SD aja sudah dilatih untuk puasa. Nah, Mhm. kalau sekarang sudah SMA kan sudah hal yang biasa gitu ya. Akan tetapi mungkin kondisi kita yang akan membedakan itu bisa kita siasati atau bisa kita cermati untuk tetap staminanya itu fit ya. Mhm. Jadi tidak terjadi loyo atau hal-hal yang bisa membuat terganggu aktivitas Betul sekali. sekolahnya, ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak tanya apa? Kiat-kiatnya? Iya, kiat-kiat aja. Mungkin, Iya. nanti kalau sahur saya harus makan ini ya, Oh iya, biar nanti menjaga stamina. Mungkin harus konsumsi minuman yang banyak kadar gulanya atau seperti apa begitu, iya. Bu? Berdasarkan Sebenarnya sunnah-sunnah Rasul mungkin ada yang oh bisa iya, dianjurkan buat anak-anak iya. kita. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat bahwa aktivitas puasa itu memang sudah menjadi kebiasaan kita umat Islam ya, kewajiban bahkan, maka, ini ada dalam hadis Nabi itu, sebelum kita puasa itu kan kita makan sahur ya, Iya. makan sahur itu sunnah ya, Mhm. tetapi dalam hadis Nabi dikatakan, "Tasahharu fa innas sahuru barokatun," gitu ya. Jadi Mhm. makan sahurlah kamu karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Nah, ada berkah ini maksudnya adalah, ada kekuatan dan juga apa, untuk menjaga kondisi tubuh kita dengan sahur itu. Mhm. Jadi kalau aktivitas macam apapun itu akan, bisa diatasi ya, bisa dijalankan karena kita sudah memulainya dengan makan sahur. Dan makan sahur sendiri itu tidak boleh banyak-banyak gitu ya, nanti puasa jadi
biasanya makan 1 piring harus 3 2 piring. piring, 2 3 piring, 3 piring. piring gitu ya. Minumnya Heeh. juga ini malah lebih membahayakan kita. Maksudnya justru kondisi tubuh kita ini akan capek untuk bekerja ya. Istilahnya itu malah lebih cepat lelah ya, lebih cepat loyo bahkan ya kalau Gitu kita Bu ya. lihat Jadi kalau kita sahur. makannya banyak, macam 2 Heeh. piring, 3 piring, justru itu bisa membuat badan loyo Bu ya? Karena kondisi tubuh kita ini bekerjanya kan lebih berat gitu Oh ya, benar kalau ya, dalam untuk ilmu mengolah itu kesehatan semua. gitu. Nah, Heeh, jadi tambah loyo terus ya, heeh. ngantuk mungkin ya, kan kita pernah, istilahnya orang tuh, kalau sudah habis makan kok ngantuk ya, sudah penyakit bawaan gitu ya. Nah, seperti ini juga kalau kita Heeh. sedang makan sahur, lebih baik kita, apa ya, secukupnya kita makan dan terutama harus bergizi, ya, Bergizi ya. bergizi ya, terpenuhi karbohidratnya, sayurannya ya, protein gitu ya, kalau ada susu gitu Iya ya. ya, perlu itu ya, Nah, susu itu seperti susu itu. kalau mungkin ya. Tapi Kalau enggak ya kalau air putih aja Bu ya? ya Air air putih putih dikasih gula. terutama Heeh. terutama air putih ya, air putih itu harus kita konsumsi lebih cukup ya, cukup dalam artian supaya tubuh kita tidak dehidrasi ya. Karena sesungguhnya puasa sendiri tidak menimbulkan kita dehidrasi ya sebenarnya, karena Heeh. kita kan makannya juga jamnya sudah tertentu, sahurnya sudah tertentu. Jadi, apa, penguraian makanan dalam tubuh itu sudah ada batasnya ya, sudah ada batas-batas yang di ya itulah maha kuasanya Allah dalam menciptakan kewajiban itu, diimbangi juga, eee, bekerjanya tubuh itu sudah berimbang dengan apa yang kita konsumsi itu ya. Kemudian juga jangan lupa ketika kita, apa ini namanya, aktivitas ya, itu tentu, pada saat puasa dengan kondisi sahur kita yang sudah bergizi dan minum yang sudah cukup, itu, aktivitasnya juga jangan terus nggak ada aktivitas yang lain-lain, Iya, karena itu kayak tidur saja gitu Bu ya tidur seharian? saja, itu kan tidak Mhm. menjadi, apa, bermanfaat bagi tubuh kita ya. Memang tidur itu ibadah ya, bagi orang puasa tidur itu ibadah, tapi alangkah lebih baiknya kalau pada puasa itu juga ada aktivitas lain yang nilainya lebih ibadah lagi gitu. Tidurnya saja ibadah, apalagi kalau aktivitas yang lain seperti baca Al-Qur'an atau belajar ya, belajar ilmu apa saja pada saat puasa itu pasti nilai ibadahnya lebih tinggi Lebih tinggi gitu. pastinya. Nah, orang tidur aja pahala ya, apalagi kalau menambah ilmu gitu. Oke Bu, jadi intinya kalau kita makan sahur jangan berlebihan Bu ya. Karena kalau kita makannya berlebihan justru itu bisa membuat badan kita semakin loyo. Jadi Iya, kita harus makan secukupnya Bu ya, sesuai sebelumnya dengan bergizi, anjuran Nabi seperti itu. Makanya apa Bu? Makan sebelum apa Bu? Berhenti sebelum apa Ibu? ya apa, kalau dalam istilah Nabi itu makanlah Se- sesudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, iya Kalau benar. sudah rasa lapar, maka kita harus makan, ya. Jadi belum lapar kok sudah makan, itu berarti kan masih kenyang, ya. Nah, makanya terus kita berhenti sebelum kita merasakan kenyang. Nah, memang selama ini kan kita tidak tahu ya kalau terlalu enaknya makan, jadi kalau nggak kenyang betul nggak berhenti, kan gitu, ya. Oke oke Bu. Kemudian Bu, kalau buat anak-anak kita nih kan pada saat proses belajar itu tentunya ada range waktu tertentu ya Bu ya buat mereka untuk belajar. Nah itu bagaimana Bu kiat-kiatnya agar eh, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang membatalkan puasa. Misalnya saling mengganggu atau mungkin kalau dia diganggu sikapnya seperti apa? Misalkan saya nih, saya lagi belajar saya sebagai siswa, kemudian ada yang ganggu-ganggu saya. Nah, itu kan kalau saya marah kan bisa mengurangi pahala yang ada Oh, ya, Bu iya, ya. heeh. Jadi itu bagaimana kiatnya biar kita selalu sabar dengan situasi yang ada ketika kita melakukan proses pembelajaran di sekolah. Misalkan ada yang ganggu kita itu sikap apa yang harus kita Iya. lakukan? Iya baik, untuk yang membatalkan puasa itu ada 2 macam ya. Membatalkan puasanya atau pahalanya, kan gitu. Kalau yang membatalkan puasanya itu terjadi adalah karena memasukkan sesuatu di dalam mulut kita, Mhm, kemudian, muntah, itu sudah mhm, membatalkan puasa, iya. ya di antara itu. Tapi kalau yang membatalkan pahala itu bisa dari mana saja ya, dari perasaan kita marah, dongkol, apalagi kata-kata kotor ya. Iya iya. Kata-kata ini itu pahalanya sudah tidak ada. Ya hanya dapat, apa namanya, haus dan lapar Lapar. saja begitu. Nah, untuk menanggulangi supaya pahala puasanya itu dapat, ya Mhm. mungkin kalau dalam hadis Nabi itu dikatakan apabila ada orang yang begitu katakan, "Ana imun, ya, saya Ana sedang soimun. puasa.
Ya, aku ini puasa, sudah jangan macam-macam gitu. Iya. Ibaratnya seperti itu. Jadi Nabi tidak usah saya puasa. Jadi mengatakan saya puasa ini artinya bahwa kita juga mengingatkan pada diri kita bahwa jangan sampai keluar kata-kata yang kotor, Kotor, nggak seperti baik itu. ya, Iya, iya. atau marah-marah. Kemudian kalau ada yang lain yang mengganggu, maka katakan saya puasa, maka berhenti ganggu saya ya, istilah seperti itu. Jadi tidak inilah nggak terlalu ekstrim. Awas ya kamu ini Iya. kan saya ini Saya puasa di puasa, dosa. saya Nanti pukul gitu. kamu ya, itu sama mengurangi pahala ya Itu Bu berarti ya. pahalanya Iya. berkurang ya. Baik Bu, luar biasa. Kemudian Bu, misalkan nih anak-anak kita dapat tugas dari Bapak Ibu guru, terus besok harus dikumpulin nih tugasnya, tapi ternyata besoknya mereka nggak ngumpul dan akhirnya si anak tersebut dimarahi oleh sang guru. Nah, kira-kira itu bisa mengurangi dosa anak tersebut nggak? Karena anak itu sudah membuat marah si guru, itu bagaimana Bu penjelasannya? Oh, karena dimarahi tadi. Iya dimarahi karena dia nggak ngerjain tugas gitu loh, dengan alasannya dia. Akhirnya si guru itu marah-marah. Nah itu siapa yang dikurangi pahala? Apakah gurunya yang marah-marah atau si anak itu Bu? Iya, untuk urusan pahala itu kan bukan urusan kita Wallahu sebenarnya. alam ya. Akan tetapi kita sudah punya pedoman acuannya gitu ya. Kalau kita buat marah ya tentu kita akan dikurangi nih pahalanya kan gitu ya. Terus kalau anak-anak ini tidak melaksanakan tugas ya berarti dia sudah melalaikan tugasnya, berdosa sebagai seorang Nah, anak dia itu. tidak melakukan tugasnya kan Iya. gitu. Jadi berdosa Bu ya. Heeh. Hati-hati ya anak-anak ya. Jangan bikin guru-guru marah ketika Tapi puasa. guru juga harus sadar kalau puasa jangan marah dong. Iya benar juga ya. Dan anak jangan dibuat kunci. Ah pasti nggak apa-apa kita terlambat aja supaya nanti nggak dimarahkan puasa gitu ya. Jadi Itu ada nggak bagus alasannya. juga. Jadi nggak boleh seperti itu. Harus tetap Iya, semangat. Ibu mungkin terkadang kan kalau kita habis sahur itu kan habis sholat subuh pengennya tidur lagi nih. Kadang-kadang itu yang membuat kita akhirnya kesiangan. Bisa jadi juga anak-anak kita melakukan hal tersebut, akhirnya dia terlambat. Nah, Ibu punya nggak kiat-kiat bagaimana caranya ketika kita habis sahur, kita sholat subuh, terus kita nggak tidur lagi? Kira-kira apa ya yang bisa membuat mencegah itu? Mungkin ada trik dari Ibu biar kita nggak tidur lagi gitu. Aduh, kalau trik ini ya saya kira manusiawi ya. Saya pikir semuanya pasti kalau habis makan itu ngantuk ya. Apalagi kalau pagi-pagi begitu. Betul, pagi-pagi. Sudah suasananya sejuk-sejuk, ya Dingin-dingin, dingin-dingin empuk ya bantalnya. Oke. Jadi kalau kiatnya mungkin kita bisa sehabis sholat itu kita mengaji ya. Mengaji tadarus ya Bu ya. Tadarus ya, pokoknya mengaji atau buka buku-bukunya, tapi dari situ terus ngantuk. Katanya setannya sedang tiup-tiup telinganya sehingga ngantuk gitu ya. Tapi itu dari niat kita ya, kalau kita memang membiasakan untuk mengaji setelah subuh ya, tidak melakukan maksudnya kita selalu semangat lah, tidak membiarkan diri kita itu di tempat tidur gitu. Itu saya kira bisa ya menanggulangi itu. Dan juga jangan sampai kita juga konsumsinya itu makanan-makanan yang ini seperti berminyak, berlemak gitu kan kolesterol gitu bikin ya. kan Apalagi bikin kangkung, lemes. Bu. Kangkung biasa kalau orang Jawa bilang ya. Kangkung, ya. Makan kangkung langsung lemes. Sebenarnya kangkung itu malah sumber energi, Pak. Itu kan Oh zat iya ya Bu besi. ya. Zat besi ya. Coba Jadi kalau bayam, berlebihan kali ya, makanya iya, 2 mangkok kangkung sebenarnya bisa. bukan kangkungnya yang bikin itu, nasinya itu loh. Nasinya. Karena keenakan makan Kangkungnya ya. 2 sendok, nasinya sebakul. Nah, Ya itu lagi. yang bikin Makanya masalah. jadi bikin ngantuk. Jadi kiatnya itu coba kita mengaji ya atau membuka Al-Quran. Ini kan juga pahalanya besar. Pada saat puasa ini berlipat ganda pahala diberikan kepada hamba-hamba yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi ditambah lagi ibadah yang lainnya, maka dilipat gandakan juga pahalanya. Benar. Jadi jangan disia-siakan dengan waktu yang ada ini. Dibuang pada begitu saat aja ya. gunakan beribadah meskipun hanya sekedar membaca Al-Quran. Gitu, ya. Jadi buat adik-adik semua, pokoknya kalau habis sahur, sholat subuh, sebisa mungkin tadarusan, walaupun cuma 1 lembar ya. Kalau 2 nggak lancar lembar. ya nggak apa-apa dibaca Nggak apa-apa. saja. Yang penting niatnya ya Bu ya. Dengan niatnya. niatnya sudah insya Allah mendapatkan pahala. Mau ngaji kalau misalnya, aduh saya ini nggak lancar mengaji. Nggak apa-apa dibuka. Siapa tahu dari situ Allah memberikan kemudahan dalam membaca. Iya, benar. Kemudian Bu, kalau kita berpuasa tentunya kan kita tidak boleh juga meninggalkan salah satu ibadah wajib kita yaitu sholat ya Bu ya. Iya betul. Namun terkadang nih anak-anak kita nih nunda-nunda sholatnya. Nanti aja yang pada akhirnya jamnya habis Lewat. istirahat ya akhirnya mereka nggak sholat seperti itu.
Mungkin Ibu bisa kasih sedikit wejangan bagaimana caranya biar kita ini jangan menunda waktu sholat. Sholat itu adalah penting ya Bu ya, itu kan hal yang wajib begitu loh. Mhm. Ibu bisa memberikan sebuah wejangan bahwa dalam bulan puasa sholat itu jangan pernah untuk ditinggalkan buat anak-anak kita Bu, silakan. Iya. Baik anak-anak sekalian bahwa di dalam ibadah puasa karena kita ini diberi apa ya, wajib ya berpuasa, maka jangan tinggalkan kewajiban yang lain, terutama Mhm, kewajiban rutin kita yaitu sholat 5 waktu. Nah, jadi kalau ingin bagaimana caranya supaya sholat kita ini bisa tidak molor-molor lagi. Nah, pertama komitmen dari diri kita ya. Ini adalah ibadah apa bulan suci Ramadan ya, bulan terbaik yang pahala dilipat gandakan. Maka jangan kita menyanyiakan waktu yang ada. Yang pertama tadi itu ya berarti ketika adzan sudah dikumandangkan maka secepatnya kita mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat itu. mhm. Syukur dan lebih baik kalau kita berjamaah bersama begitu ya. Benar Jadi ya. pahalanya lebih berlipat lagi gitu. Kemudian kalau misalnya kita apa ini, merasa malas ya karena puasa, lemes, lapar dan lain sebagainya, maka ketika kita membiarkan perasaan itu ada dalam diri kita, maka rasa malas itu pasti akan tetap aja di situ. Harus kita perangi dengan apa, bahwa saat sholat sudah datang dan harus kita laksanakan supaya ibadah puasa kita juga lebih sempurna karena Benar. kewajiban apa yang lain seperti sholat tadi itu kita semangat melaksanakannya juga. Iya benar, karena kalau nggak salah saya pernah dengar, kalau kita puasa tapi kita nggak sholat, maka puasa kita akan sia-sia ya Bu ya. Iya, Hanya sebatas menahan lapar dan iya itu menahan sudah. haus, itu Jadi benar Bu ya? iya betul. Jadi Mhm, pahalanya tuh jadi kita juga berdosa karena meninggalkan sholat itu hanyalah apa, jadi begini, di dalam suatu hadis itu dikatakan bahwa hanya ada yang membedakan antara muslim dan kafir itu hanya satu, yaitu sholat. Ya. Kalau kamu meninggalkan sholat, maka siapakah diri kamu itu sudah bisa ditentukan seperti itu. Nah, mhm, sedangkan kewajiban puasa itu untuk orang Islam kan gitu ya, orang Islam. Kalau kita puasa tapi nggak sholat, nah bagaimana dengan apa, dosa wajib yang kita tinggalkan ini juga. benar, jadi sudah nggak dapat pahala yang pasti dapat dosa ya. Ya ya pasti Astagfirullahaladzim, jadi dapat ya tobatlah sudah. anak-anak ya. Heeh, Mumpung di jadi bulan Ramadan ini kan bulan dengan pintu heeh. pintu taubat ya Bu ya. Ya jadi ibaratnya puasa ini mari kita menata diri untuk apa, melaksanakan ibadah apa, sholat ya itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, mumpung juga kita diberi kesempatan ini dengan baik ya, Mhm, maksudnya ada waktu untuk bisa puasa, sholat ya, mengaji juga banyak. mhm, mhm. Jadi itu nggak boleh ditinggalkan. Nanti saya rasa kalau dalam diklat pasti gurunya juga akan mengerti kalau izinnya memang izin untuk sholat. Yang penting jangan izin ke mushola, tapi sampai 2 jam ya, Mhm karena itu mhm. menjadi alasan jadi kita harus belajar untuk Ada jujur. jeda waktunya toh Pak, tidak semuanya ini apa itu, Iya, tidak semuanya untuk belajar ya, pasti ada waktu untuk sholat. Kalau sekolah sudah zuhur iya, juga. paling sudah dialokasikan waktunya ya Bu ya, seperti Iya. itu. Ya baik anak-anak mungkin itu saja yang kita bahas untuk podcast hari ini. Intinya dalam berpuasa, dalam buka puasa maupun sahur kalian jangan berlebihan dalam mengkonsumsi makanan, Iya. karena tentunya itu akan menjadi penghalang buat Oke, kalian satu sendiri. lagi Pak, sebentar. Iya, satu lagi apa itu Bu? Kayaknya Enggak, gue baru ingat nih, silakan Bu, jadi hampir saya tutup ini. konsumsi ya, Iya, konsumsi yang kita asup ya, asupan gizi yang kita mhm. ambil jangan lupa pada saat puasa itu, apa, seperti juga sabda Nabi ya, makan yang manis-manis, Iya, berbukalah dengan yang yang manis-manis ya. manis-manis. Yang manis-manis itu bisa gula, Nah, atau yang kurma paling bagus itu kurma ya, kurma ya, kurma heeh, buah-buahan lah, buah-buahan yang manis ya. Kalau manis. Nabi ini kan itu di kurma ya, bagus tuh sunnah Nabi dapat, pahalanya dapat dan kesehatan kita juga sangat, terjaga karena Mhm, dari manis itu, apa ya, energinya kan lebih mhm. bagus untuk tubuh Iya karena sehingga heeh, menghasilkan energi ya dari iya gula itu. energi dari rasa manis itu kan bagus, tapi jangan manisnya sirup ya, sirup, es cendol Iya, atau palu jangan butung. sebutkan merek Bu, bahaya. Bahaya ya. Iya, Bolehlah sekali-sekali ya itu di ini, tapi jangan oke. menjadi konsumsi wajib ya, karena, gula apa itu kalau di dalam tubuh maka akan tertimbun jadi ya Lemak, lemak ya, seperti lemak itu. yang Kayak tambah gemuk kayak nanti saya nih Bu, puasa. Puasanya bukan tambah sehat tapi tambah gemuk tambah nanti ya, gemuk, gemuknya iya. gemuk yang apa, loyo ya Iya, karena banyak seperti es itu. Mhm. gitu.
Jadi Iya. memang kebaiknya kalau kita pas buka puasa itu kita minum air dulu Bu ya, dengan baca buka puasa Atau kita yang minum air. manis-manis Setelah itu gitu. konsumsi yang manis-manis ya. Setelah itu sholat maghrib dulu pastinya Bu ya. Iya boleh. Jangan langsung Kalau makan berat ya. bisa juga kalau Ah, kalau saya memang makan berat dulu. makan Karena berat dulu. begini, ketika kita berpuasa atau ketika kita mau sholat, sementara perut kita lapar dan Nggak tidak fokus. bisa ini Ya, nggak fokus. Justru benar-benar. Nabi mengatakan ketika ada hidangan maka lebih dahulu kan makan aja daripada Oh, kita gitu. sholatnya tidak khusyuk nanti kalau kita Belum ya pas sholat lagi diingat, aduh nih soto enak banget nih ya. Jadi udah ini nggak niat aduh doa ikan lagi bakarnya nih. sudah siap ya Iya. belum Cuma memang saatnya makan. catatannya jangan berlebihan makanya ya Bu. Jangan Nanti nggak bisa berlebihan. sujud, nggak bisa ruku kan itu malah Ya jadi makanya masalah. maksudnya makan di sini ya apa yang kita butuhkan saja, jangan Iya, langsung balas dendam sebanyak-banyaknya gitu ya. Nanti kalau sudah sholat baru dilanjut benar. lagi atau apa. Karena kan kondisi tubuh beda Pak ya. Ada yang bisa minum aja dulu terus sholat. Itu lebih bagus karena nanti setelah sholat kita bisa makan lebih santai, lebih Iya. lama waktunya. Karena memang kalau menurut saya itu yang paling berat adalah ketika kita melaksanakan sholat tarawih biasanya kan. Karena kita habis sholat maghrib, kita makan makanan yang dihidangkan di meja terkadang berlebihan. Sehingga pas kita mau sholat tarawih itu kita udah nggak mampu karena perutnya udah kenyang, udah ngantuk gitu kan. Jadi baiknya memang kalau saya pribadi sih biasanya kalau makan beratnya itu saya lakukan setelah sholat tarawih. Itu bisa saya hajar 2 piring ya. Tapi Nah itu kalau nggak masalah, anak-anak tinggal mungkin tidur. apa ya, kondisi tubuhnya juga kan lempengnya masih panjang toh jadi Iya. butuh diisi segera ya. Bisa, yang Silakan. penting jangan ditinggalkan ibadah wajib ya dan Ibadahnya. sunnahnya. Waktunya juga banyak Pak Iya. antara makan berbuka dengan ini maksudnya masih ada lah kalau 1 jam begitu. Benar sekali, iya Bu, benar-benar. Oke baik teman-teman, sahabat subscribe kita terutama buat anak-anak sekalian itu sedikit ya, pengetahuan ya seputar tentang puasa dalam rangka kita akan menyambut dalam waktu dekat ini. Mungkin besok kita sudah mulai puasa berarti besok sudah mulai sahur ya. Kita sudah mulai sahur berarti sekitar malam kita sudah mulai sholat tarawih ya. Mudah-mudahan ibadahnya kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu sehat ya Bu ya. Seperti itu. Oke, jangan lupa di-subscribe channel kita ini ya, Multimedia TV karena ini akan berisikan informasi tentang seputar yang ada di SMK Negeri 3 Merauke. Ibu terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama Pak. Baik, dan Bu. para subscribe. Oke, kita tutup channel podcast kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.